kita sekolah minggu, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami akan sekolah minggu dahulu. Berikan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, yuk kita menjadi terang karena Yesus sudah menjadi terang dunia. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang kepada orang lain. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Teman-teman, saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Aku berdiri sebagai pemenang karena Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis meraguku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku berani dalam nama Yesus. Saat iblis meraguku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Janganku takut, asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kalian? Kakak berdoa dan berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kita akan berdoa
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami yang sangat mengasihi dan memelihara kami. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemik sampai detik ini Tuhan terus memelihara kami dan ke depannya Tuhan menjagai kami. Sebentar kamu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Di sana judul perikopnya diberikan adalah perumpamaan tentang domba yang hilang ya. Dan pelajaran kita hari ini bagaimana Allah menghargai setiap orang, menghargai satu jiwa ya. Kita akan lihat di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ini bagaimana Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dan berbicara dengan orang berdosa dan juga pemungut cukai. Tetapi pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, orang-orang Farisi itu marah. Dan mereka mengatakan, mengapa Tuhan Yesus berbicara sama orang-orang berdosa? Mereka gak suka dengan Tuhan Yesus membangun hubungan berbicara dengan orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, adik-adik pasti tahu domba ya, dan pernah melihat domba. Ini bukan domba benaran, tapi ini contoh ya, gambaran domba ya, domba. Dan dalam perumpamaan itu juga Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa seorang gembala domba memelihara 100 ekor domba. 100 ekor domba, banyak sekali dombanya. Dia membawanya setiap hari mencari makanan, merawat domba itu kalau mereka luka-luka ataupun makanannya dijagai dari binatang-binatang liar. Domba itu, gembala itu sangat perhatian dan hafal benar akan 100 domba itu. Dia mengerti setiap kebutuhan yang diperlukan domba-domba itu karena dia sangat mengenalnya. Tetapi suatu ketika, suatu malam, pada saat gembala itu membawa ke kandang 100 domba yang biasanya masuk 100, kali ini ada satu yang hilang. Nah, si gembala ini sangat sedih sekali. Adik-adik tahu ya, 100 itu kalau 100 domba banyak bukan? Dan kalau satu hilang kan gak apa-apalah, kan masih ada 99. Enggak demikian dengan gembala yang baik ini, gembala domba ini, karena dia sangat mengasihi. Dia mencari kemana dia cari walaupun dia capek ya, mungkin dia harus menghadapi malam yang dingin ataupun apa, karena dia membayangkan pasti domba itu mungkin tersesat ya, dan mungkin dia kedinginan, nanti ada binatang buas. Lalu gembala ini menemukan si domba dan sangat senang. Demikian juga adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang Farisi tadi, kepada kita semua. Walaupun cuma satu ya, tapi itu berharga bagi Tuhan Yesus. Kita semua orang berdosa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan, bertobat, Tuhan Yesus sangat senang. Tuhan berkata, walaupun ada 99, kalau tidak memerlukan pertobatan, lebih baik satu orang yang memerlukan pertobatan dan mau bertobat, mau percaya. Tuhan Yesus mengumpamakan seperti itu. Supaya apa? Supaya orang Farisi tadi sadar bahwa tidak perlu banyak tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak memerlukan Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya kalau orang mengerti firman Tuhan juga mengasihi orang lain,
mau menjangkau orang lain, mau mendoakan orang lain yang berdosa. Karena apa? Kita juga orang-orang berdosa. Kita bukan orang-orang yang udah sangat baik atau sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna, Tuhan kita, gembala agung kita. Kita belajar dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ini, bagaimana Tuhan Yesus mencari dan menghargai orang-orang yang berdosa. Dia seperti domba, seperti gembala tadi ya. Tuhan Yesus itu merawat, mengasuh, mendidik, menjagai kita dari musuh-musuh kita. Seperti gembala domba tadi yang begitu memperhatikan domba-dombanya, mendengar suaranya dan mengerti. Dan domba-domba ini kalau dipanggil gembala yang baik pasti tahu ya, hafal. Kalau Bu Meksi yang manggil misalnya nggak tahu misalnya, atau ada gembala yang lain. Tapi kalau domba-domba itu hafal. Kenapa domba, adik-adik? Domba itu binatang yang bodoh, tidak tahu, bedakan seperti anjing ya. Mereka itu kalau misalnya kesasar tidak bisa kembali. Nah, seperti ini juga kita manusia ini nggak bisa ya. Kita nggak bisa, kita memerlukan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa pergi sendiri. Kalau kita pergi sendiri, kita akan nanti kehilangan dan kita akan tersesat. Seperti domba yang tadi ditemukan oleh gembala ya, ditemukan sehingga si domba bisa kembali lagi ke gembalanya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita memerlukan Tuhan Yesus, jangan mau jauh-jauh. Bagaimana supaya kita selalu dekat dengan Dia, gembala kita? Kita mau belajar berdoa, kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, mau belajar membaca kitab suci, mau memuji Tuhan, mau bersekutu, mau sekolah minggu yang rajin, supaya kita tidak tersesat ya. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Adik-adik kita mau belajar untuk kita seperti domba yang baik, yang mau mendengarkan suara gembala kita ya. Kita juga adik-adik mau belajar terus dengar-dengaran firman Tuhan, mau diajar sama Tuhan, mau diarahkan, mau dididik, mau diasuh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami dan kami belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kami semua, sangat mengasihi orang berdosa. Dan Tuhan berkata bahwa sukacita di surga, sukacita Allah akan sungguh-sungguh malaikat bersorak-sorai karena satu orang jiwa yang bertobat Tuhan. Kami juga Tuhan belajar untuk kami terus mau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan menghargai kami semua. Siapapun kami, Tuhan sangat menghargai kami. Kami mau belajar untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, mendoakan orang lain. Juga kami belajar untuk terus percaya kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati untuk dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.